Semangat pagi, salam, mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Mari kita menghadap hadirat Tuhan melalui saat teduh dengan rehat Kamis 7 Oktober 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan di pagi yang indah ini dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35 yang akan menjadi pegangan kita, pedoman kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Mari kita mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada seperti saat ini semua karena kemurahan-Mu. Dan kami akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami saat ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Iya Bapa, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih ada di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku,
tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Setia pada kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Balak, raja Moab, meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi yang takut dan setia kepada Tuhan. Ayat 8 dan 13. Saudara-saudara, sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, namun ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda dengan tawaran Balak yang sangat menggiurkan. Ayat 17 dan 18. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar apa yang disebut komitmen dan integritas. Harus diakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang sulit dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya. Dalam mengambil keputusan dan atau dalam melaksanakan sesuatu, jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibanding tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami menghadap hadirat Tuhan, bersyukur atas semua penyertaan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup dan kehidupan ini. Pagi ini kami dipersekutukan bersama dalam saat teduh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami senantiasa setia pada kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan yang diperhadapkan kepada kami semua. Bapa, kami serahkan perjalanan hidup hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun peliharakan kami. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjalani dan memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami,
sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk mengangkat dan mengerjakan semuanya dengan baik. Anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan yang akan peliharakan mereka, Tuhan yang akan tuntun mereka, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan sendiri, meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manggar, Tuhan berkati mereka semua dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Karuniakan kesehatan, karuniakan keselamatan, karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka pun senantiasa bersukacita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini dan terus bersandar hanya pada Tuhan. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, Tuhan kiranya memberkati dan menopang mereka dalam kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemuda-pemudimu, berkati dalam menjalani masa muda mereka. Topang mereka Tuhan, sehingga mereka mampu berjalan pada kebenaran Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mendukung di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di tempat kebaktian Amburawang, sehingga mereka boleh menyelesaikan tempat kebaktian di bawah dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa Tuhan berangsur-angsur memulihkan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya pemulihan secara sempurna Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Pelaksanaan pemberian vaksin kiranya tetap berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang terpapar, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan tim medis, berkati mereka dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan akan menjalani kehidupan ini karena Tuhan menuntun dan menyertai kami, dan karena kami hanya berserah kepada Tuhan semata. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sambut kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa menyatakan kesetiaan kamu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus menolong kita. Soli Deo Gloria.